Kita berada di episode 99, hampir 100 ya. Bagaimana sih cara ngatasin orang yang gak tahu diri dan angkuh? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi tentunya bersama kita di Pelita.Hati207. Waduh, tema ataupun pembahasan kali ini sangat amat menarik banget ya. Soalnya kenapa? Karena mungkin di antara kalian punya teman, punya keluarga, keluarga juga ya termasuk. Kemudian juga mungkin punya kenalan bisnis begitu ya. Kita tuh pasti nggak senang banget deh kalau terus kemudian dalam pertemanan itu ada saja teman-teman kita yang tidak tahu diri ya kan. Kalau di tongkrongan mungkin dia kalau misal kita terus yang beli gorengan ya, ya coba dia punya inisiatif beli air minumnya begitu ya. Terus kalau kemudian bagi teman-teman cowok yang ngerokok gitu ya, pasti yang dipinjemin korek mulu ya. Terus itu juga pasti, dan abis itu malah musuhin kitanya yang udah ngasih banyak pertolongan ke orang tersebut. Atau kepada remaja putri ya, atau kepada teman-teman cewek misal lagi ngegosip, lagi rasan-rasan begitu ya, lagi enak-enak begitu ya, yang tentunya itu di rumah kamu ya, sambil kamu juga nge-support dia gitu. Ternyata di waktu yang lain si dianya atau temen kamunya ini itu malah ya ngomongin di belakang yang jelek-jelek gitu ya. Ini kan termasuk orang yang sama sekali nggak tahu diri ya. Udah dikasih beberapa fasilitas kebaikan begitu ya, kita sudah senyum, kita udah ramah, kita udah membagi apapun energi positif kita kepada teman kita ya, kepada keluarga kita. Ternyata kita malah diberikan feedback yang negatif seperti itu. Ini kan bagian daripada ketidaktahuan diri itu ataupun angkuh ya. Nah, gimana sih kita ini cara ngadepin orang-orang semacam ini? Karena kan kita pasti bete banget ya. Nah, sebelum ke tema atau sebelum lanjut, seperti biasa ya, gue pengen ngasih tau ke kalian kalau yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga, Pelita.Hati207. Kenapa? Karena ingat ya, Pelita titik ada titiknya, Pelita.Hati207. Kenapa? Karena ini tuh channel informatif banget. Kalian bisa dapetin informasi-informasi yang kece badai begitu ya. Kalian udah pokoknya kalian bakalan dapetin sesuatu yang menarik banget di sini. Tema-temanya itu banyak banget. Kalian bisa scroll ke bawah itu yang baru nemu channel ini, yang sudah nemu channel ini, yang sudah subscribe ya kan. Gue pengen ngasih tuh ke kalian kalau oh my god, thank you so much dan terima kasih banyak. Kenapa? Karena dukungan kalian, support kalian, komentar kalian, tontonan kalian, share kalian itu sangat amat membantu perkembangan channel ini. Supaya gue juga semangat dan Jahid Tel Aviv juga semangat ya, salah satu editor dari Pelita Hati 207. Yuk kita bahas yuk, jadi apa ya, orang-orang yang kagak tahu diri itu ya. Jadi mengatasi orang yang gak tahu diri, yang juga angkuh, itu dapat menjadi tantangan yang sulit banget nih. Gimana enggak ya, pokoknya kalian bakalan mikir ekstra deh kalau misal ternyata punya teman yang modelannya begitu. Nah, jadi Pelita Hati 207 itu sudah apa ya, sudah memberikan tips-tips nih ya kepada kalian kalau memang ada teman kalian yang gak tahu diri dan juga angkuh ya. Yang pertama itu, kalian harus tetap tenang dan juga sabar. Jadi jangan biarin emosi kalian itu terpengaruh oleh perilaku orang yang gak tahu diri ini. Jadi tetap tenang ya, tetap sabar dalam menghadapi situasi semacam ini. Kenapa? Karena kalau kalian gerasak gerusuk, kalau kalian gak tenang, kalau kalian gak sabar, itu menguras emosi kalian. Marah boleh kok, karena kalian diapakan ya, tidak enakan oleh teman kalian sendiri, karena hak kalian ya marah gitu. Nggak apa-apa kok marah itu, asalkan mungkin ya paling semenit 2 menit ya. Jangan merembet kemana-mana dan jangan berpikir bahwa hidup itu hanya ada pada diri dia dan kita nggak bisa move on dari kehidupan kalau kita ini dicuekin dan kalau kita ini diperlakukan seperti itu, alias teman kalian ini nggak tahu diri ya, seperti itu. Jadi harus tetap tenang dan harus juga tetap sabar. Yang berikutnya nih ya, jangan mengambilnya maksudnya gini, jangan personal. Maksudnya begini, jangan mengambil perilaku orang tersebut sebagai serangan
pribadi. Ingat ya bahwa perilaku mereka itu mungkin disebabkan oleh masalah internal mereka sendiri. Maksudnya begini, kalian itu jangan ngerasa bahwa hal semacam itu karena kaliannya. Jadi kalian itu ngerasa nggak enak. Oh, dia itu berperilaku semena-mena begitu. Apa mungkin dari sayanya ya? Apa mungkin? Jadi kalian tuh overthinking. Maksudnya tuh jangan mengambil perilaku pribadi ini adalah kalian overthinking bahwa terjadi kesalahannya tuh ada pada diri kalian. No. Jadi ini tuh mungkin saja dia itu sedang mengalami pergolakan batin pada diri internal orang tersebut. Jadi jangan terlalu mikir apa-apa, sepertinya ada salahnya dari saya deh gitu. No ya, memang orang semacam itu biasanya di internal pribadinya juga mengalami pergolakan batin seperti itu. Jadi no personal tuh seperti itu. Yang kalau masih kurang paham, coba kalian bisa dengar ulang lagi. Saya sudah berusaha untuk memberikan keterangannya itu lebih rinci banget agar teman-teman tuh bisa memahami ya semacam itu. Yang berikutnya tuh tetapkan batasan. Jadi tetapkan batasan yang jelas dan juga tegas dalam berinteraksi dengan orang semacam itu, guys. Jadi jangan biarkan tuh mereka melanggar batasan kalian. Contohnya apa? Contohnya begini. Boleh ya bercanda. Boleh ya mungkin sewot-sewotan, ceng-cengan begitu ya. Ceng-cengan itu kayak ejek-ejekan tapi yang masih dalam taraf bercanda seperti itu ya. Boleh asalkan tidak ngehina agama mungkin, asalkan tidak menghina orang tua mungkin. Jadi tetapkan batasan semacam itu. Jadi teman kalian yang kalau misal ternyata melanggar batasan itu, ya sudah saatnya untuk ditinggalkan ya, orang-orang yang nggak tahu diri semacam itu. Yang berikutnya nih ya, jangan membalas dengan keangkuhan. Nah ini, jangan membalas orang kayak gitu ya dengan keangkuhan, dengan kalian tuh angkuh pada diri kalian sendiri. Maksudnya gini, karena orang itu angkuh, jadi kalian itu balas lagi dengan angkuh. Nah ini tidak elegan. Jadi begini, dalam satu buah permainan emosional, teman-teman, orang yang orang yang sedang memusuhi kita, ketika kita bereaksi terhadap perilakunya, ya itu seneng banget. Dia merasa berhasil begitu loh. Jadi ya memang jangan kasih panggung. Ya caranya kita tetap tenang aja. Gini, benci, menjauh itu memang hak kalian kok, nggak apa-apa. Itu memang bagian dari hak kalian. Tetapi punya balasan angkuh kembali ini tidak elegan. Ini sama sekali tidak elegan. Jadi saran dari Pelita T207 itu jangan seperti itu. Kalian udah bisa memahami kan? Ya, kalian udah bisa memahami kan? Nah, seperti itu. Yang berikutnya nih ya, cari solusi konstruktif. Jadi cari solusi konstruktif itu untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Jangan terjebak dalam konflik yang tidak perlu. Contoh nih, cari solusi konstruktif itu misal kalian membangun kembali komunikasi yang bagus. Maksud kamu kemarin itu apa ya? Itu nggak sopan ya, nggak usah seperti itu gitu kan. Karena orang angkuh itu hampir mirip dengan ya angkuh kan sombong ya. Bagaimanapun angkuh itu kan sombong dan juga nggak tahu diri, itu juga bagian dari sombong. Nah kalian bisa cek deh salah satu video kita membahas tentang orang sombong juga. Itu di situ banyak sekali ya definisi dan juga cara-caranya agar mengatasi orang yang sombong. Jadi orang angkuh, orang sombong, orang yang nggak tahu diri itu adalah orang-orang yang memang dinasehatin pun tidak bisa dengar. Akan tetapi ketika deep talk ya, sekali dua kali kalian memberikan kalian memberikan saran, kalian memberikan ngobrol ya sekali dua kali, itu mencari solusi yang konstruktif tuh seperti itu gitu kan, biar orangnya itu bisa ada perubahan meskipun sedikit gitu. Yang berikutnya nih, berikan umpan balik yang konstruktif. Nah jadi berikan umpan balik yang konstruktif itu dan spesifik kepada orang yang tadi ya.
ini tuh dapat ngebantu mereka memahami perilaku mereka yang nggak bener. Jadi kalau kalian memberikan saran, memberikan kritik dengan cara ngobrol, dengan cara yang tadi sambil diberikan solusi begitu ya, ketika mungkin kamu ngomongnya jangan begini tapi begitu ya. Ini akan memberikan mereka kesadaran bahwa oh yang dilakukannya ternyata ada koreksinya ya, seperti itu. Itu bagi yang agak mikir ya, karena ada juga orang-orang yang nggak tahu diri tapi ketika dinasehatin juga nggak mikir, tuh juga ada seperti itu. Yang berikutnya tuh jangan mengharapkan perubahan. Nah ini penting banget nih. Jangan mengharapkan perubahan drastis ya dari orang tersebut. Perubahan tuh memerlukan waktu dan juga usaha. Jadi kalau dinasehatin sekali dua kali dan kamu ngarep berubah, ya itu jangan, karena ekspektasinya malah ketinggian. Kenapa? Karena orang yang memiliki sifat dan karakter semacam itu ya perlu dijauhin saja. Tidak perlu kita mengharapkan perubahan dari orang tersebut. Yang berikutnya itu fokus pada kehidupan kalian sendiri. Jadi fokus pada kehidupan kalian sendiri dan jangan ya biarkan perilaku orang tersebut itu mempengaruhi kalian. Misal tadinya kamu orang yang suka berbagi, kamu orang yang suka senyum, hanya karena kamu diperlakukan angkuh dan diperlakukan sombong seperti itu, terus kamu membalas dan menirunya dan mengcopy pastenya, ya ini mah sama aja lu kayak mereka begitu. Nah itu aja ya tips-tips atau trik cara menghadapi teman kita yang angkuh, teman kita yang nggak tahu diri pada saat mungkin di tongkrongan, pada saat kita sedang bersahabat begitu ya. Dan kalian juga bisa simak beberapa episode-episode dari Pelita Hati 207 yang tentunya informatif banget dan berguna banget ya untuk kehidupan sosial kita. Nah itu aja nih ya. Coba ya kalian tulis kolom komentar kalau ternyata Kak aku nggak setuju ya dengan kakak karena begini dan begitu. Atau kalian juga mungkin pernah mungkin punya pengalaman teman yang angkuh atau teman yang nggak tahu diri. Coba deh kalian tulis di kolom komentar, ceritain pengalaman kalian dan tentu saja akan kita balas tentunya ya. Oke itu aja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.